Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Bung Lubis yang seorang kreator, kalau sudah mengudara begitu berani, tajam, terpercaya, baru-baru ini mengalami musibah, dipersekusi oleh Muhyiddin, seorang oknum habaib, yaitu Habib Umar. Ditantang duel, ya, justru malah saat ini dia mengalami luka di telinga. Kalau sudah main fisik, itu ranahnya sudah ranah hukum. Kenapa harus dengan fisik? Tentunya kalau adu data, diskusi akan fine-fine saja. Banyak sekali toh yang pro habaib, menyerang kiai-kiai Nusantara, menyerang Kiai Maduddin, Gus Abbas, Gus Fuad, Kiai Ihya, dan semuanya yang menegakkan sebuah kebenaran akan bagaimana kita selalu menghargai jerih payah para leluhur kiai-kiai Nusantara, Wali Songo, yang saat ini memang sengaja ditenggelamkan oleh klan mereka. Muhyiddin tentunya harus bisa membawa diri. Kalau sifatnya itu data, ya harus data saja yang diseimbangkan, bukan dengan ngajak duel adu fisik. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Bung Lubis menyampaikan kronologi kejadian saat Bung Lubis dipersekusi dan bahkan ada luka di telinga. Sekali lagi lah mohon maaf yang kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaahnya Habib Umar. Saya mau berantem sama kamu. Mau di mana? Firasat saya tidak enak karena saya sendirian di situ. Apapun yang terjadi ke saya, entah saya dibawa ke mobil atau apa, nggak ada yang tahu. Semuanya luka memar. Ada memarnya. Semuanya ada memarnya, kecuali di telinga saya tidak ada memar. Asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya. Hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Mereka, dari klarifikasi mereka, muridnya si Umar ini nyamperin saya, kemudian narik saya dari solokan, kemudian menutup mulut saya katanya. Menutup mulut saya supaya tidak bisa memprovokasi katanya. Fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin dari TKP saya jatuh sampai ke rumah ini kurang lebih 30 meter lebih ya Pak. Itu saya dipiting oleh orang yang tingginya di atas 170 cm, badannya lebih besar dari Bang TIJ. Itu di fitting sampai saya teriak, saya nggak bisa napas. Inilah kelakuan bejat Muhyiddin Habib Umar yang hampir menghilangkan nyawa orang lain. Dengan congkaknya mereka datang beramai-ramai dan memprovokasi dengan meneriaki maling agar Bung Lubis dihajar massa. Inilah full klarifikasi dari Bung Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mohon maaf buat semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku lama menunggu karena tadi kita ada tamu juga dari Kapolsek dan Kapolres ya, untuk tadi mewawancarai saksi sebentar. Nah, maka tadi kita tunda dulu, kita ngobrol dari pihak-pihak yang berwajib. Nah, juga saya baru sore ini sempat memberikan klarifikasi karena sejak kejadian tadi malam saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Sudah saya dari rumah sakit, kita langsung ke Kapolres. Itu pulang dari Kapolres pagi, jam 6 pagi. Kemudian nyampe rumah, tamu udah banyak, warga masih banyak menunggu. Jadi mohon maaf baru bisa memberikan klarifikasi. Ini pun terpaksa saya sempatkan sebentar karena tadi saya melihat dari pihak mereka membuat kayak konferensi pers ya, dengan mengatakan kebalikan dari fakta yang ada.
Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk saat ini. Yang jelas saya ingin memberitahu bahwasanya masalah ini telah kita serahkan kepada pihak yang berwajib, ya, kepada pihak yang berwajib. Bahkan kan saya sering sampaikan selama ini, apabila ada narasi saya yang kalian anggap dusta, fitnah dan segala macam, itu saya bersedia mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Ini negara hukum, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi yang ada apa? Malah sebaliknya. Nah, kemudian tadi saya melihat di video tersebut, kalau yang mengatakan saya berteriak-teriak kayak anjing, kemudian jatuh kayak babi, itu biarkanlah. Ya mungkin begitu cara dia mengekspresikan ketidaksukaan dia dan sebagainya, ya. Kemudian di situ ada kalimat bahwasanya katanya saya memprovokasi warga. Bentar, sebelum ke situ katanya berawal dari mereka datang, kemudian begitu si santri muridnya si Umar mengatakan saya santrinya Habib Umar, katanya saya langsung lari mendengar itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak apa-apa, yang jelas keterangan sudah masuk ke pihak yang berwajib. Tadi malam kita bikin LP, sudah di BAP, sudah selesai semua, dan saksi juga ada. Saksi yang masuk beberapa orang, tapi kalau saksi di TKP mungkin bisa dibilang sekampung ini ya Pak ya. Tadi malam kejadian kurang lebih jam 8:30. Nah, tadi malam ini semua luka memar karena begitu duduk di awal ada salah satu orang yang posisinya di sebelah kanan meja langsung bilang ke saya, kamu lubis kan? Kenapa bang? Saya bilang gitu. Kamu lubis kan? Oh iya, gimana bang? Saya jamaahnya Habib Umar, saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Saya langsung intimidasi. Saya coba tenang, jadinya saya mau ambil HP buat ngerekam, entah video ataupun rekaman pernyataan dia. Cuman karena situasi tidak memungkinkan dan mereka di sekeliling saya tambah ada 2 orang yang berdiri, ya kan, 2 orang yang berdiri udah siaga. Saya bilang, oh nggak bisa begitu bang. Saya sering sampaikan, apa-apa yang saya ucapkan dalam konten saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini negara hukum, kemudian silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Dia tetap nggak terima, tetap ngajak ribut, saya udah firasat buruk. Kenapa? Saya lagi sendirian di situ. Mereka 6 orang di mobil, nggak tahu entah berapa orang yang ada dalam mobil. Yang saya lihat 6 orang datang, itu 4 orang duduk di sekeliling saya, 2 orang berdiri. 6 orang. Nah, kemudian saya berdiri, saya mau masuk ke rumah, mau bangunin beliau ini, Pak RW. Karena sebelumnya pas ada tamu saya cek lagi tidur, saya nggak enak banguninnya. Nah, tapi karena mereka udah mau mulai ribut, mau mulai main kekerasan, saya berdiri, saya mau masuk ke rumah. Jangan kabur kamu. Mereka langsung mau coba nangkap saya, oh saya lari. Kenapa? Saya langsung merasakan firasat tidak enak. Saya lagi sendirian di situ. Yang jaga warung, yang punya warung lagi ke rumah. Kenapa? Saya pesan kopi buat mereka karena mereka tamu saya. Saya pesan kopi, tadinya 4, Pan bikinin kopi 4. Kemudian nyusul lagi setelah mobil yang ada si Umar di dalam datang, nyusul lagi 2 orang. Terus saya bilang, Pan tambah kopi 2, jadinya 6. Yang punya warung pun masuk ke rumah buat panasin air. Tinggallah saya sendirian. Saya jamu mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi langsung, saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Mereka langsung siaga. Nah, oh nggak bisa gitu bang, saya mau masuk ke rumah, nggak dibolehin, langsung disamperin, kamu jangan lari, mau ditangkap, saya tidak mau. Firasat saya tidak enak karena saya sendirian di situ. Apapun yang terjadi ke saya, entah saya dibawa ke mobil atau apa, nggak ada yang tahu. Maka saya berlari, saya lari, mereka semua mengejar. Itu saksi mata ada. Ada seorang anak yang mau beli rokok karena yang jaga warung lagi di rumah, dia nunggu. Ya, dia menunggu. Dia lihat saya dikejar rame-rame.
Saya dikejar rame-rame, bahkan mereka meneriaki saya maling. Itu setelah teriakan maling itu menggema, warga pun mulai keluar. Saya teriak minta tolong, mereka teriakin saya maling. Kemudian sampailah saya kepleset. Saya tidak tahu apakah kepleset sendiri atau ada yang narik baju saya segala macam, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, kepleset. Luka di kaki nggak bisa saya liatin karena ada yang kena paha, lutut, masuk aurat, termasuk di leher saya. Semuanya luka memar, ada memarnya, semuanya ada memarnya, kecuali di telinga saya tidak ada memar, asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya, hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Nah, itu kurang lebihnya ya. Kemudian ketika saya terjatuh, kalau kata mereka, saya lari nggak ada yang ngejar. Kemudian jatuh sendiri, kayak babi katanya. Kemudian katanya, muridnya si Umar ini kasihan lihat saya katanya. Kasihan lihat saya teriak-teriak, memprovokasi warga. Akhirnya, kata mereka, dari klarifikasi mereka, muridnya si Umar ini nyamperin saya, kemudian narik saya dari selokan, kemudian menutup mulut saya katanya. Menutup mulut saya supaya tidak bisa memprovokasi katanya. Fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin dari TKP saya jatuh sampai ke rumah ini kurang lebih 30 meter lebih ya Pak. Itu saya dipiting oleh orang yang tingginya di atas 170 cm, badannya lebih besar dari Bang TJ. Itu dipiting sampai saya teriak, saya nggak bisa napas. Ada semua warga yang melihat histeris, takut saya mati. Ini sekarang saya nelan, minum, ini masih sakit. Masih sakit. Saya di-fitting sampai ke dalam rumah. Ini tadi baru detail, darah saya masih banyak di lantai tadi. Begitu di dalam rumah ada saksinya, saksi semua warga ngelihat saya di-fitting, saya diseret. Sampai ke dalam rumah, papa bangun. Kemudian lihat saya lagi di-fitting kayak gini, saya kesusahan napas, gitu, langsung ngomong, lepaskan, itu anak saya, lepaskan katanya. Tetap tidak dilepaskan. Saya tarik untuk melepasin, dibantu sama papa, barulah lepas.